Bab 1. Ruang lingkup teori dan metode. A. Pengantar. Seorang awam yang untuk pertama kalinya mempelajari sosiologi sesungguhnya secara tidak sadar telah mengetahui sedikit tentang sosiologi. Selama hidupnya, dia menjadi anggota masyarakat dan telah mempunyai pengalaman-pengalaman dalam hubungan sosial atau hubungan antar manusia. Sejak lahir di dunia, dia sudah berhubungan dengan orang tuanya misalnya, dan semakin meningkat usianya, bertambah luas pula pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat. Dia juga menyadari bahwa kebudayaan dan peradaban dewasa ini merupakan hasil perkembangan masa-masa yang silam. Secara sepintas, lalu dia pun mengetahui bahwa dalam pelbagai hal, dia mempunyai persamaan-persamaan dengan orang-orang lain. Sedangkan dalam hal-hal lain, dia mempunyai sifat-sifat yang khas berlaku bagi dirinya sendiri, sehingga berbeda dengan orang lain. Semuanya tadi merupakan pengetahuan yang bersifat sosiologis. Oleh karena ikut sertanya dia di dalam hubungan-hubungan sosial, dalam membentuk kebudayaan masyarakatnya dan kesadarannya akan adanya persamaan dan perbedaan dengan orang-orang lain, semuanya itu memberikan gambaran tentang objek yang dipelajarinya, yaitu sosiologi. Akan tetapi, semuanya itu belum berarti bahwa dia adalah seorang ahli sosiologi. Pasti dia belum mengetahui dengan sesungguhnya apakah ilmu itu, dan oleh karena itu akan ditinjau terlebih dahulu apakah sosiologi tersebut. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda usianya, walaupun telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya, orang-orang yang meninjau masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik perhatian umum, seperti misalnya kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan, dan lain sebagainya. Dari pemikiran serta penilaian yang demikian itu, orang kemudian meningkat pada filsafat kemasyarakatan, di mana orang menguraikan harapan-harapan tentang susunan serta kehidupan masyarakat yang diingininya atau yang ideal. Dengan demikian, timbullah perumusan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang seharusnya ditaati oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai dan kaidah-kaidah mana dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan damai bagi semua manusia selama hidupnya di dunia ini. Hal tersebut merupakan idam-idaman manusia di kala itu yang pada umumnya bersifat utopis. Akan tetapi, orang harus mengakui bahwa nilai-nilai dan kaidah-kaidah masyarakat yang diidam-idamkannya itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat pada suatu waktu yang tertentu. Perbedaan yang tidak jarang menimbulkan pertentangan antara harapan dan kenyataan memaksa para ahli pemikir untuk mencari sebab-sebabnya dengan jalan mempelajari kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat, sehingga timbul berbagai macam teori tentang masyarakat. Lambat laun, teori-teori tersebut dipelajari dan diperkembangkan secara sistematis dan netral. Terlepas dari harapan-harapan pribadi, para sarjana yang mempelajarinya dan juga dari penilaian baik atau buruk mengenai gejala-gejala atau unsur yang dijumpai di dalam tubuh masyarakat itu, sehingga timbullah ilmu pengetahuan mengenai masyarakat. Dahulu kala, semua ilmu pengetahuan yang dikenal pada dewasa ini pernah menjadi bagian dari filsafat yang dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Matter Science Theorem. Filsafat pada masa itu mencakup pula segala usaha-usaha pemikiran mengenai masyarakat. Lama-kelamaan, dengan perkembangan zaman
dan tumbuhnya peradaban manusia, pelbagai ilmu pengetahuan yang semula tergabung dalam filsafat memisahkan diri dan berkembang mengejar tujuan masing-masing. Astronomi, ilmu tentang bintang-bintang, dan fisika, ilmu alam, merupakan cabang-cabang filsafat yang pertama-tama memisahkan diri, yang kemudian diikuti oleh ilmu kimia, biologi, dan geologi. Di dalam abad ke-19, dua ilmu pengetahuan baru muncul, yaitu psikologi, ilmu yang mempelajari perilakuan dan sifat-sifat manusia, dan sosiologi, ilmu yang mempelajari masyarakat. Astronomi, pada mula kalanya merupakan bagian dari filsafat yang bernama kosmologi. Sedangkan filsafat alamiah, filsafat kejiwaan, dan filsafat sosial masing-masing menjadi fisika, psikologi, dan sosiologi. Dengan demikian, maka timbullah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang di dalam proses pertumbuhannya dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu kemasyarakatan lainnya seperti ekonomi, sejarah, ilmu jiwa sosial, dan sebagainya. Perkembangan dari perhatian terhadap masyarakat seperti diuraikan di atas terjadi pada tiap-tiap masyarakat di dunia ini. Pemikiran terhadap masyarakat yang lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang dinamakan sosiologi pertama kali terjadi di benua Eropa. Banyak usaha-usaha, baik yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat non-ilmiah, yang membentuk sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang lambat laun mendapatkan bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Beberapa faktor yang menjadi pendorong utama adalah meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Berbeda dengan di Eropa, sosiologi di Amerika Serikat dihubungkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan-keadaan sosial manusia dan sebagai suatu pendorong untuk menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan oleh kejahatan, pelanggaran, pelacuran, pengangguran, kemiskinan, konflik, peperangan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Dalam abad ke-19, seorang ahli filsafat bangsa Prancis bernama Auguste Comte telah menulis beberapa buah buku yang berisikan pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Dia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai urut-urutan tertentu berdasarkan logika dan bahwa setiap penelitian dilakukan melalui tahap-tahap tertentu untuk kemudian mencapai tahap terakhir, yaitu tahap ilmiah. Dia mempunyai anggapan, saatnya telah tiba, bahwa semua penelitian terhadap soal-soal kemasyarakatan dan gejala-gejala masyarakat memasuki tahap terakhir, yaitu tahap ilmiah. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Nama yang diberikannya tatkala itu pada ilmu yang baru tadi adalah sosiologi pada tahun 1839 yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Sedangkan misalnya geologi. Geo artinya bumi. Artinya berbicara tentang bumi. Biologi. Bios artinya kehidupan. Artinya berbicara tentang kehidupan. Dan antropologi. Antropos artinya manusia. Berarti berbicara perihal manusia. Bagi Auguste Comte, maka sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan.
Sosiologi lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, Comte berkata bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi perihal keadaan masyarakat. Hasil-hasil observasi tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Akan tetapi, sayang sekali bahwa Comte tidak menjelaskan bagaimana caranya menilai hasil-hasil pengamatan kemasyarakatan tersebut. Lahirnya sosiologi tercatat pada tahun 1842. Tatkala Comte menerbitkan jilid terakhir dari bukunya yang berjudul Positive Philosophy. Yang tersohor itu, seorang ahli filsafat dan ahli fikir kemasyarakatan dari Inggris, yaitu John Stuart Mill, menyarankan istilah etologi bagi ilmu pengetahuan yang baru itu. Akan tetapi, istilah tersebut tidak pernah populer di dalam masa-masa selanjutnya. Sejak Herbert Spencer mengembangkan suatu sistematika penelitian masyarakat dalam bukunya yang berjudul Principles of Sociology, setengah abad kemudian, maka istilah sosiologi berkembang dengan pesatnya. Sosiologi berkembang dengan pesatnya dalam abad ke-20, terutama di Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Walaupun arah perkembangannya di ketiga negara tersebut berbeda satu sama lain. Walaupun John Stuart Mill dan Herbert Spencer adalah orang-orang Inggris, namun ilmu tersebut tidak begitu pesat perkembangannya di negara tersebut. Berbeda dengan keadaan di Amerika Serikat pada masa itu. Nama-nama seperti Auguste Comte, Prancis, Herbert Spencer, Inggris, Karl Marx, Jerman, Wilfredo Pareto, Itali, Pichirim, Belanda, Charles Horton Cooley, Amerika Serikat, Lester F. Ward, Amerika Serikat, dan lain sebagainya adalah beberapa nama-nama yang terkemuka dalam perkembangan sosiologi di benua Eropa dan Amerika. Dari Eropa, ilmu sosiologi kemudian menyebar ke benua dan negara-negara lain, termasuk Indonesia.